hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi, yes. Iya, terima kasih Pak Bu atas partisipasinya. Nah, sekarang saya meminta tolong nih kepada bapak-bapak sama ibu-ibu yang ada di sini, bagaimana ya Pak ya cara pencegahan terhadap kekerasan untuk anak istimewa gitu. Nah, silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mengemukakan pendapatnya, saya persilahkan. Yuk, gimana nih Pak kira-kira caranya untuk mencegah kekerasan terhadap anak istimewa? Yuk, siapa yang mau mencoba untuk berpendapat, silakan. Yuk, silakan Pak, Bu. Oh, iya, silakan Ibu Ani. Menyadari bahwa anak adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang pertama nih, terus silakan. Siapa lagi? Oh ya, ini makasih ya Bu atas jawabannya. Oke, oh ya, silakan Pak Ari. Tidak malu punya anak istimewa. Selanjutnya, terima kasih ya Pak ya. Pak Joni, yuk Pak, silakan Pak. Tetap mendidik dan mengurus anak istimewa. Ya. Oke, terima kasih ya Pak ya. Nah, ini nih ada yang pertama, menyadari bahwa anak adalah karunia dari Allah SWT, lalu tidak malu punya anak istimewa, terus tetap mendidik anak, mengurus anak istimewa. Ada yang mau berpendapat lagi? Tidak? Udah cukup nih Bu, Pak? Oke, Cukup. Iya, terima kasih ya. Nah, iya, jadi ini yang disampaikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu tadi itu benar ya Bu ya. Coba kita cek jawabannya. Bagaimana sih sebenarnya cara pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa? Itu ada di buku pintar bapak-bapak ibu-ibu semuanya di halaman 29. Nih, ada di Bu. Pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa. Nah, ya. Ada ya Bu ya di buku masing-masing? Iya. Nah, kita lihat di sini. Di flip chart juga ada Ibu. Jadi kita bahas bersama-sama ya. Oke. Jadi bagaimana cara kita untuk mencegah kekerasan terhadap anak istimewa? Yang pertama, menyadari bahwa anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga orang tua berkewajiban menjaga. Jadi kita harus selalu ingat kalau anak itu adalah amanah, adalah titipan dari Allah. Apapun wujudnya, apapun kekurangannya, bagaimanapun sifatnya gitu ya Bu ya. Lalu yang kedua, tidak merasa malu memiliki anak istimewa. Ya walaupun anak kita kategorinya istimewa gitu ya Bu, jadi kita nggak boleh pernah malu gitu. Oh ini anak saya gitu ya, harus kita tunjukkan gitu. Lalu yang ketiga, mau memperkenalkan anak istimewa kepada lingkungan. Keempat, percaya bahwa anak dapat mandiri. Lalu memberikan kasih sayang secara wajar. Nah untuk yang ini, kasih sayang secara wajar itu kita tidak terlalu berlebihan gitu Bu. Jadi kayak overprotective kepada
si anak. Jadi nanti si anak merasa yang udah ngerasa dirinya berbeda dari teman-teman yang lain, terus ibunya sangat-sangat berlebih, jadi dia semakin merasa aduh seperti ini banget hidup aku gitu ya Bu. Lalu memenuhi hak-hak dasar, hak-hak anak istimewa, lalu memberikan dukungan kepada keluarga yang memiliki anak istimewa. Jadi misal ada anggota keluarga yang lain yang punya anak istimewa, kita nggak boleh mengucilkannya, jadi kita harus tetap selalu support, selalu mendukungnya gitu Bu. Jangan kita yang ih anaknya si itu mah kayak gitu, ih kok kayak gitu ya, enggak, kita nggak boleh kayak gitu. Jadi kita harus tetap kasih kekuatan, kasih motivasi ke saudara kita, keluarga kita yang punya anak istimewa ya Bu. Bisa dipahami Bu? Ada yang ingin bertanya? Cukup? Ya, kalau cukup kita lanjut ya Bu ya. Nah, ibu-ibu di sini jadi pesan kuncinya adalah bahwa yang pertama, anak istimewa adalah anak yang membutuhkan perhatian khusus gitu. Jadi harus selalu kita ingat bahwa karena anak istimewa ini berbeda dengan anak-anak yang lain, otomatis anak istimewa ini juga perlu perhatian yang khusus gitu. Tapi bukan berarti kita berlebihan ya Bu ya gitu. Lalu yang kedua, mereka memiliki potensi yang dapat dikembangkan gitu. Banyak sekali kita lihat di TV anak dengan keterbelakangan, dengan ada cacat fisik, ada yang nggak ada kaki, ada yang tangannya nggak ada yang matanya buta dari sejak lahir, ada yang kena segala macam penyakit gitu ya Bu ya. Tetapi dia tetap memiliki potensi. Dengan keterbatasannya, ada yang bisa jadi pelukis yang terkenal, ada yang bisa menjadi penyanyi yang terkenal, ada yang bisa menjadi desainer yang terkenal, bahkan ada ibu ya acara-acara di TV itu Hafiz Indonesia ya Bu ya. Nah di situ anak yang dengan keadaannya yang sangat-sangat istimewa, dia bisa hafal 30 juz ya Bu ya. Jadi bukan menjadi suatu penghalang untuk anak istimewa itu untuk dapat memiliki potensi yang bisa kita kembangkan gitu Bu, Pak. Nah selanjutnya yang ketiga, pengembangan potensi yang ada pada anak istimewa membutuhkan motivasi, dukungan, kasih sayang, dan perhatian. Jadi ketika kita tahu nih, oh anak kita sepertinya ada potensi untuk menjadi hafiz Quran, untuk yang beragama muslim ya Bu ya. Nah kita bisa kasih dukungan ke anak kita dengan kita siapin terus setiap hari dengerin murotal, terus kita datangin guru tahfiz ke rumah kita gitu ya Bu. Itu salah satu cara supaya kita bisa membantu mengembangkan potensi yang ada pada anak diri kita. Atau misal anak kita dengan anak yang memiliki keadaan sangat istimewa, ternyata dia punya potensi untuk menjadi seorang pianis, yaitu bisa main piano. Jadi kita datangin guru yang bisa les piano gitu Bu. Jadi kita tetap mengembangkan kemampuan anak kita gitu. Lalu anak istimewa rentan atau mudah mendapat kekerasan, sehingga perlu dicegah dari kekerasan ya. Jadi mungkin karena anak kita memiliki keadaan yang sangat istimewa, jadi seolah-olah orang lain itu sangat mudah untuk memberikan perlakuan yang tidak baik, untuk memberikan kekerasan terhadap anak kita. Kenapa? Karena anak yang istimewa itu cenderung tidak bisa melawan ya Bu ya, karena keterbatasan fisik gitu. Nah jadi kita harus tahu gimana sih cara pencegahannya yang tadi udah kita bahas ya Bu ya. Jadi kita juga harus tahu kalau anak yang istimewa ini nih mudah sekali untuk mengalami kekerasan gitu. Jadi kita harus selalu lebih aware, lebih waspada, lebih selalu menjaga gitu. Lebih memberikan perhatian khusus, bukan perhatian yang terlalu berlebihan. Gitu ya Bu ya, Pak? Iya. Iya, bisa dipahamin? Bisa. Iya, gitu. Terima kasih ya Bu ya. Nah, selanjutnya di sini ada Bu lembaga
layanan yang dapat dijangkau jika menemukan anak-anak istimewa dan anak lain yang menjadi korban kekerasan gitu. Ada di buku pintar ibu-ibu semuanya di halaman 30. Di halaman 30 nih, lembaga yang memberikan layanan penanganan kekerasan anak. Nih, udah kelihatan ya Bu ya? Iya, bisa dilihat di buku ibunya masing-masing. Sudah? Ibu, nih, ya, ada beberapa lembaga atau tempat. Nah, udah, ya kita lihat di sini Bu. Lembaga yang memberikan layanan untuk penanganan kekerasan anak. Jadi ketika ibu-ibu tahu di sekelilingnya ataupun ibu lihat di jalan atau di mana gitu ada anak yang mengalami kekerasan gitu, ibu bisa menghubungi instansi-instansi berikut ini. Yang pertama adalah Dinas Sosial setempat. Lalu yang kedua P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Lalu yang ketiga PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Keempat Rumah Perlindungan dan Trauma Center, RPTC. Lalu Komnas Perlindungan Anak. Lalu Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Jadi kita biasanya sering ya Bu ya dengar di TV-TV ada KPAI gitu. KPAI itu adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Lalu ada Tim Reaksi Cepat, TRC Kementerian Sosial. Lalu ada LKS Anak Terdekat, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Terdekat ya Bu ya, LKS ini. Lalu ada TEPA 081 dan lain-lainnya gitu. Dan lain-lainnya ini Ibu bisa tahu ada yang mengalami kekerasan, Ibu bisa menghubungi instansi yang terdekat gitu ya Bu ya. Kita tepuk hak anak lagi ya Pak Bu, biar kita mengingat kembali ya. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Iya. Iya. Langsung yes Pak. Lupa ya. Iya. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, terima kasih Bapak-bapak Ibu-ibu semuanya.